Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemirsa. Senang sekali Gorontalo Menyapa dapat menyapa Anda kembali. Kali ini bersama saya Budi Muda. Dan di kesempatan kali ini topik yang akan kita bahas yakni mewujudkan desa layak anak. Dan untuk membincangkan topik ini sudah hadir di studio kami beberapa narasumber. Yang pertama ada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gorontalo, Ibu Femi Wati Umar. Assalamualaikum Ibu Femi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah sehat. Salam sehat selalu. Dan berikutnya ada Ketua Pokja 1 TPPKK Kabupaten Gorontalo, Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Ibu Iyam Dini. Assalamualaikum Ibu Iyam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik juga Ibu Iyam? Alhamdulillah. Salam sehat selalu. Dan membicarakan tentang mewujudkan desa layak anak, tentunya mungkin tidak asing lagi, kita sudah sering mendengar kota layak anak atau daerah yang layak anak. Nah, namun banyak mungkin yang ingin lebih tahu desa layak anak ini untuk apa harus diwujudkan dan tujuannya untuk apa. Karena desa kita tahu sendiri kadang memiliki banyak keterbatasan. Mungkin Ibu Femi selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gorontalo bisa menjelaskan terlebih dahulu, Ibu Femi. Terima kasih Pak Budi. Ya. Jadi memang kita sekarang kan lagi semarak di minggu terakhir kemarin dengan penilaian namanya Kota Layak Anak. Jadi kalau kota layak anak ini menggambarkan satu tataran kota. Pastinya kalau kota identiknya dia bukan berdiri sendiri. Ya. Berarti terdiri dari desa. Jadi merupakan himpunan dari desa-desa sehingga itu bisa dinamakan satu kota. Sehingga jadilah dia program Desa Layak Anak. Mungkin itu seperti itu yang gambaran awalnya. Gambarannya kenapa ada mungkin desa layak anak, karena kita melihat sekarang sejak adanya undang-undang tentang perlindungan anak, kita harus memberikan ruang terhadap anak. Jadi seluruh hak-hak anak yang telah disepakati dalam konvensi di PBB ya tentang hak-hak anak itu sudah harus dijabarkan karena tertuang dalam undang-undang ya. Jadi mungkin itulah. Jadi dengan semaraknya adanya program Kota Layak Anak, kemudian kita berawal akan membentuk Kota Layak Anak dengan melalui dari program-program yang akan kita sinkronkan dari awal dengan adanya Desa Layak Anak. Artinya kalau saya masih ke Bu Femi, ada satu target yang ingin dicapai, salah satunya adalah bagaimana mewujud kota layak anak dimulai dari desa atau kelurahan yang ada di daerah itu untuk bagaimana layak anak terlebih dahulu, lalu secara komprehensif dan akumulatif bisa menjadi kota layak anak begitu Bu Femi. Tapi sebenarnya apa sebenarnya tujuan yang ingin dicapai agar di desa itu, ini kan dimulai dari desa begitu. Seperti apa yang ingin dicapai, dituju oleh daerah begitu, dalam hal ini pemerintah daerah tentunya yang mempunyai kebijakan, mempunyai regulasi ataupun kewenangan untuk mewujudkan desa layak ini. Desa ini seperti apa tujuan yang harus dicapai? Jadi kita berharap dengan adanya program kita mulai dari desa layak anak, jadi kita memberikan semua hak-hak anak. Jadi kita mulai dengan kita memfasilitasi. Jadi memberikan pelayanan kepadanya, kemudian kita berupaya tidak terjadi diskriminasi, non-diskriminasi, jadi kurangnya kekerasan yang lagi marak terhadap anak. Kemudian itu di desa, jadi kita melihatnya seperti itu. Kemudian yang paling penting sekali kalau kita masuk itu, kita akan menggambarkan, melihat bahwa begitu kita jalan ke desa, kita langsung sadar, oh ini kita memasuki program kita yang namanya program Kota Layak Anak di Desa Layak Anak. Karena akan kita kelihatan terpampang Anda memasuki Desa Layak Anak dengan dicirikan salah satu contohnya di dalam pelayanan kita di sektor kesehatan. Kalau di desa ada puskesmas, kita bisa lihat bahwa di sana ada sudut yang menggambarkan bahwa di sana ada tempatnya untuk anak-anak dalam pelayanan ataupun dalam nuansa-nuansa kantor desa. Kita melihat ada secara fisik
ada tempat di mana bagian itu anak-anak di sana bisa kelihatan. Fasilitas begitu, spot yang ada di desa, semacam contohnya? ya, spot area di desa yang seperti mereka bisa ayunan, ya. Ada ayunan. Ada ayunan, ataupun bisa manjat-memanjat, tetapi yang ramah terhadap anak. Yang begitupun juga harus diperhatikan, kalaupun ada spot bermain, semuanya itu aman terhadap anak. Ya. Iya. Aman terhadap anak. Artinya tidak sembarang dibuat begitu. Iya. Standarnya seperti apa kalau aman? Jadi memang dia ada standarisasi. Contohnya, kalau misalnya dalam bangunan, misalnya sudutnya tidak runcing. Sudutnya tidak runcing. Iya, itu contoh salah satu. Kan supaya kalau cederanya kan jadi dia aman bagi anak. Jadi mungkin itu salah satu contohnya. Baik, sebelum saya lanjutkan ke Ibu Femi, saya ke Ibu Iyam. Di TPPKK sendiri menjadi mitra begitu Bu ya. Nanti kita melihat bagaimana sih peran yang paling krusial yang bisa diberikan oleh TPPKK seperti apa untuk mewujudkan kota layak anak dimulai dari desa. Silakan Bu Iyam. Terima kasih Pak Budi. Memang kita ketahui bersama bahwa anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa. Jadi merupakan modal bangsa juga untuk pembangunan, dan hal yang terpenting adalah pengembangan tumbuh dan berkembang, prioritas utama itu. Tumbuh dan berkembang. Anak bisa tumbuh dan berkembang. Itu prioritas pertama. Dan alhamdulillah kami dari tim penggerak PKK Kabupaten Gorontalo itu dilibatkan dalam hal penanganan ataupun pembentukan desa kelurahan layak anak. Kita beberapa waktu lalu seperti Bu Kadis katakan bahwa dalam bulan lalu kita ada evaluasi, dan itu penentuan Kabupaten Gorontalo yang sudah berapa kali mendapatkan di tingkat kategori madya. Dan alhamdulillah kemarin oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gorontalo itu ada beberapa desa yang dideklarasi langsung oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Itu pertama. Kemudian yang kedua, Tim Penggerak PKK Kabupaten Gorontalo itu terlibat dalam memberikan sosialisasi terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak, yaitu perlindungan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang PKDRT. Kemudian yang berikut yaitu di situ juga dilibatkan juga tim penggerak PKK melibatkan juga forum anak dalam sosialisasi narkoba. Kemudian sosialisasi tentang pencegahan pernikahan anak. Pernikahan dini Memang kemarin pernikahan dini Pak, tapi sudah ada peraturan kita harus mengatakan bahwa pencegahan perkawinan anak, artinya perkawinan di bawah umur. Ada istilah baru untuk itu. Istilah baru. Kemudian juga di situ tim penggerak PKK juga melibatkan anak dalam bukan melibatkan forum anak cuma sekedar ikut, tetapi memberikan materi langsung. Nah, kalau forum anak yang memberikan materi tersebut sesama anak, berarti mereka cepat tangkap bahwa dengan bahasa yang sama, gaya yang sama. Iya, bahasa yang sama. Kemudian di situ juga banyak kegiatan karena di Kabupaten Gorontalo ada Puspaga Pusat Pembelajaran Keluarga, yang ketuanya juga Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gorontalo. Jadi memberikan ke kecamatan desa itu Puspaga Mobile. Puspaga Mobile. Artinya masyarakat tidak harus ke satu tempat, tapi ini didatangi langsung didatangi, kayak GM. Jadi kayak Government Mobile. Jadi kita datang satu kali bersama tenaga psikolog. Jadi kita lebih menjemput bola psikolog. Karena di Kabupaten Gorontalo itu ada 3 psikolog Pak, dan di Puspaga 2, di P2TP2A1, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang di Kabupaten Gorontalo, satu-satunya di Provinsi Gorontalo itu sudah beralih nama UPTD-PPA. Itu sudah menjadi unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak. Dan itu kita punya 3 psikolog Pak. Jadi oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK itu kita Puspaga Mobile. Jadi kita istilahnya kita jemput bola Pak. Seperti itu. Dan kalau kita lihat apakah ini bisa terwujud dari desa, karena kalau kita lihat desa itu seperti yang saya katakan di awal tadi, penuh dengan keterbatasan SDM misalnya, fasilitas, bahkan sampai di anggaran. Bagaimana mengupayakan hal ini agar tetap terwujud di desa terlebih dahulu yang bisa diupayakan oleh PKK sendiri. Selain tadi bagaimana menjemput bola ya, jadi tidak perlu masyarakat yang mengeluarkan biaya mungkin atau waktu untuk datang ke satu tempat. Kita ketahui Pak bahwa di
tim penggerak PKK itu ada 10 program pokok PKK. 10 Jadi program pokok, 10 oke. program pokok PKK itu, jadi tiap kita turun ke lapangan kita menyempatkan waktu untuk memberikan bahwa semua desa itu harus desa dan kelurahan layak anak. Tapi kita ambil pelan-pelan, tidak harus serentak, harus dideklarasi Dekela. Dekela itu Pak, desa kelurahan layak anak. Karena di Kabupaten Gorontalo ada 14 ya, ada 14 kelurahan, jadi memang itu sudah istilah dari kementerian. Jadi Dekela desa kelurahan layak anak. Jadi oleh Ketua Tim Penggerak PKK, bahkan kita selaku pengurus yang ada di Tim Penggerak PKK Kabupaten Gorontalo itu selalu memberikan yang desa itu harus ramah terhadap anak. Karena itu desa kelurahan layak anak itu adalah salah satu indikator untuk mewujudkan kabupaten kota layak anak. Seperti itu. Seperti yang disampaikan Bu Femi bahwa masuk saja kita sudah bisa melihat ada fasilitas. Aura itu terlihat dari fisiknya seperti ada tempat bermain untuk anak. Ada pojok baca. Ada pojok baca. Oh, jadi seperti mini perpustakaan mini begitu ya. Tapi kalau saya ke Ibu Femi lagi, Ibu Femi tadi kan PKK upayanya seperti itu begitu ya. Tapi kalau Pemda sendiri kebijakan regulasi yang mendukung untuk bagaimana, karena kita lihat memang sosialisasi yang disampaikan misalnya di awal itu apa saja Bu yang akan harus dicapai, ditargetkan untuk memenuhi desa layak anak yang tentunya ujung-ujungnya ke hak-hak anak begitu. Silakan Bu Femi. Jadi kalau di kami, jadi kami berkoordinasi dengan lintas sektor. Contohnya di salah satu sektor pendidikan. Jadi sektor pendidikan ini kan wajib belajar. Jadi mungkin inilah, jadi kita berupaya seluruh anak dia wajib belajar. Jadi wajib dia bersekolah. Tidak, jadi mulai bersekolahnya dari PAUD, TK dan sebagainya itu diwajibkan. Jadi kita berharap fasilitas itu didapatkan di semua anak. Jadi walaupun ada beberapa mungkin kendala, pemerintah sudah mendekatkannya dengan kita lihat banyaknya sekolah, walaupun dia sekolahnya di pelosok, pastinya dia ada SD dan SMP atau SMA pemerataan jumlah sekolah begitu. Itu di sektor pendidikan. Kemudian kita berupaya di sektor pendidikan itu tidak ada anak yang tidak sekolah sehingga putus sekolah. Jadi mungkin difasilitasi. Kemudian kita berharap juga dari sektor kesehatan, jadi semua anak mendapatkan layanan kesehatan sehingga gizi dan sebagainya. Kan sekarang lagi juga ada program di kesehatan yang stunting. Jadi memang mencegah stunting. Mencegah stunting. Jadi itu masuk program lintas sektor kita yang merupakan salah satu program yang kalau dia untuk mencapai ke desa layak anak, tentu desanya itu terhadap pemenuhan akan gizi anak itu memang teratur. Jadi ada kita koordinasi dengan desa maupun dengan PKK. Jadi bagaimana sih pemenuhan akan gizinya? Sebatas bukan cuma sosialisasi tetapi sampai dengan bagaimana penerapannya. Itu di sektor kesehatan yang bertanggung jawab adalah Dinas Kesehatan. Kemudian bagaimana anak itu dari sisi kesehatan cukup juga dari sisi diberikan yang sekarang namanya ada vaksinasi yang untuk anak-anak, imunisasi lengkap misalnya. Kemudian sosialisasi itu ditingkatkan semua penerapan terhadap anak. Jadi tidak ada perbedaan. Itu yang sektor di bidang, kalau di kami berharap tidak adanya kekerasan di desa itu. Jadi memang sekarang kan lagi marak dengan adanya bully bagi anak di sekolah. Jadi kita berharap itu di desa itu dampak ini akan kelihatan menurun. Tidak ada kekerasan. Kemudian tidak ada juga pelecehan seksual di desa. Jadi memang semuanya kita berharap kita ke arah pemenuhan terhadap hak anak dan kita memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan anak itu. Jadi kemudian non-diskriminasi, kita memberikan identitas anak, bagaimana memberikan dia juga fasilitas bermain, jadi rekreasi. Jadi itu yang program yang sudah kita laksanakan dan memang terus terang bukan dilaksanakan secara sendiri oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, karena kita kata kuncinya di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi kita lebih melindungi anak ini non-diskriminasi, kemudian tidak terjadi kekerasan.
kemudian tidak terjadinya pelecehan seksual. Jadi kalaupun ada hal-hal seperti itu, kami yang memediasi. Tadi disebutkan Ibu Ketua sudah mendirikan sebagai puspaka. Jadi apabila terjadi kekerasan dan anak itu berdampak terhadap traumanya, di sanalah mereka perlu healing dan karena membawa psikolog juga di sana. Para psikolog ada di sana. Jadi program kami seperti itu. Tetapi intinya jadi kami memediasi. Contohnya untuk Dinas Capil, bagaimana anak itu sejak lahirnya mereka ada akta lahirnya. Jadi hal-hal seperti ada identitas. Hal-hal ini yang kemarin kelihatan sendiri-sendiri. Karena ini kan penghargaan daerah. Kemarin kan kelihatannya kan ini merupakan gawainya Dinas A, Dinas B sendiri-sendiri. Berjalan parsial sendiri-sendiri. Berjalan parsial. Karena kita menjadi dalam satu komitmen pemerintah daerah bagaimana membangun kota layak anak, jadi menjamin semua hak-hak anak. Ini semualah kita berkolaborasi di sektor-sektor yang terkait. Kita menamakannya ada OPD yang menjadi OPD penunjang kita. Jadi termasuk itu Dinas Pendidikan, kemudian Dinas Kesehatan terhadap hak-hak anak. Jadi mungkin itu. Baik, artinya di OPD Ibu bahwa bagaimana hak perlindungan ini betul-betul bisa, itu karena bisa diintervensi langsung oleh OPD Ibu. Dan saya nanti ke Ibu Iyam dulu, tapi kita akan break terlebih dahulu, kita akan jeda setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami dalam Gorontalo Menyapa, kami segera kembali. Anda kembali dalam Gorontalo Menyapa, masih dengan topik mewujudkan desa layak anak, dan dalam perbincangan ini bersama Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Gorontalo, Ibu Femi Wati Umar, dan juga Ketua Pokja 1 TPPKK Kabupaten Gorontalo, Ibu Iyam. Setelah tadi Ibu Femi, saya ke Ibu Iyam. Hak-hak sebagian yang sudah disampaikan oleh Ibu Femi, terutama bagaimana dalam OPD Ibu Femi adalah hak untuk mendapatkan perlindungan anak, harus terjaga, terhindar dari kekerasan, pelecehan seksual, dan juga terlindungi pada bagaimana hak-haknya untuk memiliki identitas misalnya. Ada lagi mungkin yang harus disosialisasikan kepada masyarakat, tapi tidak hanya masyarakat, semua unsur yang ada di desa itu untuk memahami betul apa saja sebenarnya hak anak ini, Bu Iyam. Terima kasih. Memang untuk pemenuhan hak anak itu ada 10, sebagian sudah disampaikan oleh Ibu Kadis. Jadi memang di situ juga anak harus mendapat hak untuk berekreasi. Jadi minimal termasuk itu minimal dalam 1 bulan itu dua atau 1 kali itu, karena itu hak mereka. Kemudian anak harus mendapatkan minimal tadi 2 bulan sekali. Iya. 1 bulan 2 kali. Oh, sebulan 2 kali. Kalau perlu tiap pekan itu harus tiap akhir pekan anak itu harus dapat rekreasi. Hak mereka, hak untuk anak. Kemudian anak harus mendapatkan makanan dan minuman yang bergizi tadi. Itu sudah menjadi kewajiban kedua orang tuanya dan keluarga si anak tersebut. Tapi biasanya ada keluarga yang menelantarkan anaknya. Ada itu? Ada. Makanya oleh Ketua Tim Pemberdayaan PKK itu selalu disosialisasikan ke tingkat masyarakat. Jadi baik anak-anak, orang tua, masyarakat, ataupun aparat desa yang ada di desa tersebut. Kemudian hak untuk mendapatkan kesamaan. Di situ kesamaan itu dalam arti tidak diskriminasi. Biasanya kan kita di Gorontalo ini menyamakan bahwa kau cuma anak si pemanjat kelapa misalnya. Jadi karena profesi orang tua. Iya. Jadi no diskriminasi, Pak. Jadi sama harus semuanya. sama, mendapatkan kesamaan. Kemudian memiliki peran dalam memberikan suara anak. Memberikan suara dalam konteks apa? Dilibatkan misalnya dalam musyawarah, musrembang desa. Musrembang desa anak bisa terlibat. Musrembang desa karena forum anak itu sebagai 2P, pelopor dan pelapor.
hak pelapor anak, dan pelopor dan pelapor. Oke. Jadi mereka itu sebagai pelopor, itu artinya mereka agent perubahan untuk ke depan. Itu pelopor. Kemudian kalau pelapor, mereka melaporkan apa yang di lingkungan mereka yang mereka lihat, seperti bullying misalnya. Itu kan bullying itu salah satu kekerasan terhadap anak perempuan dan anak. Dalam Kan interaksi sosial. Jadi situ mereka dilibatkan dalam musrembang desa. Nah, alhamdulillah di Kabupaten Gorontalo itu memang rutin dilibatkan forum anak dalam memberikan suara anak. Misalnya, apakah ada komunitas atau anaknya dipilih dari mana untuk dapat ikut musrembang? Iya, untuk forum anak ini memang itu di forum anak di tingkat kabupaten, kecamatan sampai ke tingkat desa. Itu ada pemilihan, Pak. Jadi diutus oleh desa atau kecamatan. Ini anak-anak yang bisa untuk memberikan yang punya suaranya. vokal untuk memberikan berani suara. berbicara. Karena di Kabupaten Gorontalo itu sudah berapa tahun forum anak kabupaten itu dipilih oleh forum anak daerah, oleh provinsi, dan itu dikirim langsung KOFAN, forum anak nasional di tingkat nasional. Sampai di tingkat dan nasional. Itu karena suara mereka. Apa saja yang mereka akan berikan dalam musrembang itu, pertama pasti mereka akan menyuarakan bahwa mereka minta difasilitasi. Satu, fasilitas sarana olahraga misalnya. Kan dipupuk. Kalau mereka punya bakat tapi tidak punya sarana, otomatis kan tidak akan keluar. Saja, ya? Mati. Karena biasanya kalau di desa itu ada memang ada fasilitas olahraga, lapangan. Minimal ada lapangan, ya. Tapi kalau anak sementara bermain, kalau orang dewasa masuk, pasti dia itu tunggu, kita yang akan masuk. Minggir dulu anak-anak. Padahal tidak seperti itu, karena mereka punya hak untuk. Justru yang membutuhkan adalah anak-anak. Dan alhamdulillah untuk kegiatan oleh ketua tim inisiasi dari ketua tim penggerak PKK Kabupaten tahun lalu itu ada dalam rangka lomba PKK KBKS, itu ada 6 desa kelurahan yang dipilih sebagai desa lorong ramah perempuan dan peduli anak. Istilahnya itu LRPPA. Lorong ramah perempuan dan peduli anak. Itu inisiatif langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gorontalo dan itu di SK-kan langsung oleh Bapak Bupati. Ada apa saja di lorong itu kalau memang yang membedakan dengan lorong-lorong biasanya? Yang ada apa saja yang di situ? Pertama harus meminimalisir. Karena kasus kekerasan itu kita tidak bisa kita bilang harus tidak ada. Meminimalisir kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kemudian tidak adanya perkawinan di bawah umur. Perkawinan di bawah umur, oke. Kemudian di situ anak semua yang ada di desa tersebut atau lorong tersebut mempunyai akta kelahiran, mempunyai kartu identitas anak. Kalau dia belum umur 17 tahun. Karena itu sebagai salah satu syarat, KIA itu sebagai salah satu syarat untuk masuk sekolah. Iya. Secara administrasi. KIA. Dan di situ harus ada pojok pojok baca, kemudian harus ada taman bermain ramah anak. Dan di lorong itu kebetulan ada di 6 desa itu ada dia kan namanya lorong. Jadi lorong itu di sebelah kiri kanan kan ada pagar. Jadi di pagar itu dilukis tentang anak-anak yang sebaya mereka. Bahwa seperti inilah lorong ramah perempuan dan peduli dengan anak. Warna-warna yang beragam begitu, menarik ya. Menarik, tapi ada gambar-gambar yang memberikan nuansa bahwa ternyata tidak bisa kita melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ada ilustrasi di situ yang bisa dilihat. Iya, seperti itu. Dan kalau tadi ada beberapa hal yang menurut saya tidak hanya secara fisik bisa kita lihat pengaruhnya, misalnya begini, pemahaman minimalisir kekerasan terhadap perempuan dan anak, lalu bagaimana itu bisa dipahami begitu, karena ini tidak bisa diintervensi dengan fasilitas, tapi bagaimana membuat image atau persepsi yang betul-betul dipahami oleh orang-orang masyarakat yang ada tentunya di kita katakan di lorong itulah atau di tempat itu, bagaimana caranya, Bu? Ya memang Pak, itu benar karena kita sebagai tim penggerak PKK itu kan dari kabupaten, kecamatan sampai desa. Jadi kita pendekatan kepada masyarakat tersebut. Jadi bagaimana caranya kita memberikan
pemahaman terhadap masyarakat, apalagi masyarakat yang kita katakan yang kurang terbatas dalam wawasan, terbatas informasi, terbatas informasi. Jadi kita lewat PKK itu, kader-kader PKK kita melakukan pendekatan bahwa tidak bisa seperti ini. Anak harus mendapatkan berhak untuk mereka bermain, mendapatkan rekreasi. Mereka harus dilibatkan dalam musyawarah desa. Bahkan kita di Kabupaten Gorontalo itu Pak, sebelum masuk di musyawarah desa, musrembang desa, kita ada melakukan rembuk perempuan dan anak. Jadi kita bisa tahu bahwa oh ternyata di desa ini butuh ini, tapi mereka tidak dilibatkan, jadi tidak keluar bahwa mereka harus butuh seperti ini. Dan alhamdulillah itu di Kabupaten Gorontalo itu PKK bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan terutama Ketua Gugus Tugas KLA yaitu Bapeda itu langsung menyurati desa, kecamatan kalau pada saat musrembang itu dilibatkan anak-anak. Wajib melibatkan anak-anak. Bahkan kita Kabupaten Gorontalo satu orang dari lulus SMA itu dilibatkan dalam perencanaan pembangunan di tingkat nasional, Pak. Iya, itu yang sebenarnya kita harus sadari bersama. Ibu Femi mungkin bisa menambahkan tadi intervensi bagaimana pemahaman ini bisa dimiliki masyarakat. Misalnya kekerasan tidak boleh terjadi lagi atau minimal itu dilarang begitu ya, tidak bisa dilakukan. Tapi kan memang tidak bisa sama sekali kita tidak bisa kendalikan benar-benar bahwa masyarakat tidak akan melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan yang kedua bahwa pemahaman menikah itu tidak boleh di bawah umur. Intervensi yang bisa dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri seperti apa di Kabupaten Gorontalo? Ya, Pak Budi. Jadi memang hal-hal ini gampang diucapkan tapi sulit dilaksanakan. Jadi memang contohnya kalau perkawinan anak itu yang dilaksanakan oleh kami pemerintah daerah atau dalam hal ini dinas kami Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi kita langkah pertama tentunya kita melakukan pendekatan secara sosialisasi. Kalau dia masih tetap beranjak, tentunya kita sosialisasi bukan sebatas hanya di tingkat misalnya yang hadir tokoh masyarakat dan sebagainya, tetapi memang kita berharap yang tadi disampaikan juga forum anak itu hadir di situ. Ya, jadi turut dilibatkan. Jadi turut dilibatkan karena biasanya dalam suatu kegiatan-kegiatan apapun memang model-model seperti ini menyuarakan hal-hal untuk perkawinan dini, mencegah perkawinan dini dengan adat istiadat kita yang mungkin tidak mengatur hal itu. Iya, tidak mengatur hal itu. Jadi memang kendalanya kita memang agak berat, tetapi kita bekerja sama dengan Kementerian Agama. Jadi serta merta, jadi tidak segampang itu anak-anak di usia dini melakukan perkawinan. Sesuai undang-undang sekarang yang tidak masuk kategori anak untuk bisa menikah usia berapa? Supaya ini pemahaman yang sama. Dia kan sudah di atas 18 tahun baru, jadi ada izinnya, jadi tidak lagi anak, jadi 19 tahun. Jadi begitu 18 tahun ke bawah itu kita masih kategori anak. Sehingga harus mendapatkan izin. Izinnya itu didapat dari pengadilan agama. Sehingga tidak semudah itu kan. Jadi kalau mau menikah orang tuanya, ini anak saya. Kenapa atur-atur anak saya? Kenapa diatur anak saya? Ya itu memang sebatas itu. Jadi pemerintah sudah mengaturnya supaya meminimalisir. Itu kan kata orang kita tidak bisa mungkin menghapus secara total, tetapi meminimalisir sehingga begitu anak ini akan dinikahkan yang namanya anak masih umur di bawah 18 tahun harus ada perizinan memang dari orang tua. Tetapi dia harus melewati pengadilan agama. Itu apakah dibolehkan atau tidak. Nah, itu langkah kita pertama. Jadi itu dari perkawinan dini. Kemudian hal yang lain kekerasan terhadap perempuan dan anak ya, karena kadang Bu yang melakukan kekerasan terhadap anak keluarga sendiri yang lebih banyak. Orang yang dekat. Itu lebih banyak kan kita nonton di TV dan sebagainya. Jadi memang kita memang langkah awal tadi disampaikan ada sosialisasi, tetapi pendekatan terhadap keluarga itu memang lebih tepat. Jadi sekarang
orang tua zaman sekarang kan ini sudah terlalu maju. Kadang kan kita ada telepon, ada HP dan sebagainya. Jadi itu juga berdampak. Karena kan ya zaman sekarang belajar persyaratan ada HP. Tetapi kan begitu anak ini juga sebatas mana. Jadi orang tua juga harus melihat lingkungan tempat dia bermain. Bukan juga tempat sekolahnya, tetapi lingkungan tempat dia bermain. Karena itu juga kan mengatur nanti semuanya. Kalau misalnya habis jam sekolah, anak ini kemana lagi? Kan zaman sekarang, oh ada di sana dia. Tetapi kan dengan siapa? Temannya siapa? Kontrol itu. Ya harus kontrol. Jadi supaya meminimalisir anak ini tidak memilih teman yang salah. Karena kan lingkungan juga menciptakan hal itu. Jadi kami juga melakukan pendekatan selain di sekolah, jadi ada keluarga. Kemudian di sekolah, jadi sosialisasinya kepada anak-anak. Kemudian memang melewati secara langsung kepada anak-anak itu lewat forum anak. Jadi Harus kan kalau harus melewati forum anak. Jadi kami memang ada pertemuan rutin karena memang forum anak ini disitulah yang tadi disampaikan ada pelopor dan pelapor tadi. Pelapor. Sehingga karena namanya anak sebaya, mereka lebih cepat menangkapnya dibandingkan mungkin curhatnya gampang gitu ya. Curhatnya mereka gampang. Jadi mungkin seperti itu. Dan memang yang kami harapkan keterlibatan keluarga atau orang tua terhadap anaknya itu harus intens. Sesibuk apapun, itu harus intens. Sesibuk apapun itu tetap dimonitor dan diketahui. Sehingga tidak ada ruang bagi anak itu merasa bahwa dia tidak mendapat tempat karena kesibukan orang tua. Mungkin itu yang selama ini yang dirasakan oleh anak-anak yang kekosongan yang dirasakan oleh anak. Jadi supaya tidak terjadi itu kehampaan, dia mencari di lain sehingga timbullah kekerasan. Kemudian mengurangi kekerasan dalam keluarga itu sendiri. Karena bisa menjadi contoh buat mereka. Jadi kita menasihati dalam melakukan sosialisasi, kemudian menyampaikannya. Anak ini cuma mencontoh kepada orang tua. Dan makin sering dia mengalami kekerasan ataupun dia melihat dalam nonton dan konten, itu dia akan menciptakan anak itu membentuk akan membentuk karakter dia. Baik, jadi mungkin Ibu itu Femi, hal-hal yang berarti kita sepakat bahwa selain kota menjadi layak anak, dimulai dari desa, lembaga terkecilnya ada keluarga kalau begitu. Untuk bagaimana bisa mewujudkan ini, saya ke Ibu Iyam lagi. Ibu Iyam, optimis kita bisa begitu. Masyarakat Gorontalo termasuk sebagai komponen dalam keluarga yang menjadi lembaga terkecil yang harusnya terwujud dari situ dulu. Bahwa anak ini terpenuhi semua haknya, baik itu dalam tumbuh kembang tadi yang sempat disampaikan, sampai bahkan yang kadang tidak penting buat orang tua dan banyak orang dewasa adalah rekreasi begitu kan. Ini bagaimana PKK bisa mengintervensi ini? Karena keluarga kadang-kadang seperti yang Ibu Femi katakan, jangan urus-urus urusan keluarga saya lah, saya yang tahu itu begitu misalnya. Nah, bagaimana meluruskan ini Bu Iyam? Memang dari segi PKK Pak, memang benar apa yang disampaikan oleh Ibu Kadis tadi, Ibu Femi, bahwa pengasuhan pola asuh keluarga itu penting. Nah, alhamdulillah karena Kabupaten Gorontalo itu ada puspaganya dan ketuanya adalah Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Ibu Fori. Jadi beliau itu selalu memberikan pendekatan kepada masyarakat bahwa tentang pengasuhan anak itu atau pengasuhan keluarga itu sangat penting untuk anak. Karena anak kan harus mendapatkan rekreasi, harus mendapatkan, biasanya kan kita yang di era sekarang ini ya, banyak orang tua yang memberikan, kalau anak menangis diberikan gadget, handphone langsung, diberikan handphone, diam. Padahal kan mereka tidak tahu bahwa itu adalah salah satu cara yang tidak bagus untuk diberikan ke anak masih kecil, anak masih kecil. Karena itu sering kami dapati di lapangan Pak. Tetapi oleh sebab itu, karena dilihat dari itu, kita memberikan psikoedukasi terhadap keluarga, bagaimana memberikan pola asuh anak yang baik terhadap anak tersebut. Kemudian yang berikut, sebelum masuk pembelajaran di sekolah, itu ada pembelajaran berkarakter. Itu sudah dilakukan juga oleh Ketua Tim Penggerak PKK. Jadi harus memberikan karakter, pembelajaran karakter terhadap anak. Kemudian 1 jam sebelum
mendapatkan mata pelajaran di sekolah, itu anak-anak harus belajar mengaji dulu. Jangankan di anak-anak Pak, kita di ASN saja, di OPD-OPD itu itu instruksi oleh Bapak Bupati harus belajar mengaji. Secara karena religi, iya, kita tetap karena memang begitu. kita selalu sepelekan hal-hal seperti itu. Jadi kalau dasar kita kuat, dasar keluarga kuat terhadap agamanya, otomatis apa yang disampaikan oleh Ibu Kadis tadi mudah untuk kita melakukan mudah semuanya. untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak Ibu tersebut. Iyam, Ibu Femi, kita harus jeda lagi dan saya sampaikan juga kepada pemirsa yang mungkin punya pengalaman ataupun ingin bertanya informasi ataupun bagaimana saran-saran yang bisa disampaikan dalam topik kita mewujudkan desa layak ini. Setelah pesan-pesan berikut ini, kami akan segera kembali dalam Gorontalo Menyapa. Kembali bersama kami dalam Gorontalo Menyapa, masih dengan memperbincangkan topik mewujudkan desa layak anak, dan di kesempatan ini kami memberikan kesempatan kepada pemirsa yang ingin bertanya, membagikan pengalaman atau ada informasi terkait topik kita desa layak anak ini. Tentunya kami akan membuka kesempatan melalui nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Dan sebelum kita menerima telepon begitu, saya ke Ibu Iyam juga bahwa bagaimana tadi cukup banyak yang kita bahas upaya yang harus dilakukan oleh semua pihak dan indikatornya jelas bahwa anak harus dipenuhi hak-haknya begitu. Apalagi mungkin ada hak-hak lain yang selain tadi keluarga juga menjadi unsur terpenting untuk memenuhi hak-hak anak untuk mewujudkan desa layak anak ini, Ibu Iyam. Terima kasih. Selain hak tadi yang saya sampaikan bahwa memang ada 10, jadi di situ anak harus berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian harus mendapatkan kesehatan. Biasanya di hak kesehatan ini Pak Budi, karena tadi sampaikan oleh Ibu Kadis bahwa harus anak yang menikah itu umur 19 tahun, tetapi itu dalam tanda kutip. Itu memang Undang-Undang Perma nomor 5. Itu memang sudah disampaikan bahwa umur 19 tahun. Tetapi itu dalam tanda kutip. 19 tahun dianggap sudah dewasa begitu? Iya, tapi itu dalam tanda kutip. Kalau memang sudah... Ada pengecualian? Iya, pengecualian, dan itu harus dapat dispensasi. Dan dispensasi itu harus dikeluarkan oleh pengadilan agama. Nah itu seperti itu. Karena kenapa? Mereka harus mendapatkan pelayanan kesehatan itu karena dari segi reproduksinya. Kalau anak menikah di bawah umur dan itu oleh ketua tim penggerak... fisik medis tidak siap begitu? Iya, tidak siap alat reproduksinya. Karena banyak kasus yang seperti itu, anak menikah di bawah umur, pasti alat reproduksinya itu belum kuat untuk dia melahirkan. Akhirnya dampak negatifnya? Dampak negatif pertama pasti kematian ibu dan anak. Kalaupun anaknya dilahirkan mungkin BBLR, jadi bayi lahir lahir rendah, kemudian mengakibatkan stunting juga, beresiko anak jadi gizi buruk. Makanya kemarin juga oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten itu Ibu selaku juga sebagai pemateri tentang stunting, itu kita masuk juga di PKK. Karena di program PKK itu karena kan 4 Pokja, Pokja 1, 2, 3, 4. Jadi masing-masing Pokja 1 itu kebetulan saya sendiri itu di bawah Perlindungan Perempuan dan Anak. Jadi menyangkut tentang program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu di momen setiap ibu turun ke lapangan baik bersama kita tim PKK itu selalu ibu selalu dengan intensinya memberikan sosialisasi atau pengetahuan bahwa di Pokja 1 ini kegiatannya seperti yang kami sampaikan tadi. Kemudian juga ada Pokja 2, Pokja 3, Pokja 4. Jadi itu masuk di Pokja 4 itu kan bidang kesehatan. Kemudian dari 10 hak pemenuhan anak yang haknya anak itu memenuhi di indikator jadi kabupaten kota layak anak. Dari 10 hak anak itu dia masuk jadi 5 klaster.
Ada 5 5 klaster. dikelompokkan lagi jadi 5 klaster. Dia dari 10, jadi dia kalau muncul di KLA, Kabupaten Kota Layak Anak itu dia jadi 5 klaster. 5 klaster itu terdiri dari hak sipil dan kebebasan tadi, bahwa anak harus mendapatkan identitas. Oke. Itu kemudian kemudian klaster 2 yaitu lingkungan keluarga dan alternatif. Nah, di situ masuk di pengasuhan-pengasuhan tadi. Pengasuhan alternatif yang memang di desa kan tidak ada lembaga yang khusus itu. Jadi kita lewat PKK kita memberikan edukasi bahwa harus ada lembaga pengasuhan alternatif yang harus didapati oleh masyarakat. Kehadiran PKK di desa tepatnya di mana? Kalau kehadiran PKK di desa itu tidak harus menunggu misalnya. Tidak. Jadi kita turun ke Dasawisma, Pak. Jadi kita harus sisir semua Dasawisma yang ada di Kabupaten Gorontalo, yaitu di per desa tersebut. Dan itu kemarin Ibu Ketua memberikan pendataan kembali berapa jumlah Dasawisma yang ada di Kabupaten Gorontalo. Baik Majelis Talim itu masuk di program pokok PKK. Klaster berikutnya? Klaster ketiga itu kesehatan dasar dan kesehatan dasar. Jadi kesehatan dasar itu di situ harus ada puskesmas ramah anak. Puskesmas harus ramah anak. Puskesmas ramah anak itu, dan ibu juga terlibat di situ, PKK terlibat dalam bagaimana sih yang dikatakan sebagai puskesmas ramah anak. Dan kita kolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian klaster keempat yaitu pendidikan dan budaya dan waktu luang. Jadi itu sektor Dikbud, itu pendidikan. Seperti disampaikan tadi bahwa anak kalau dia orang tuanya tidak bisa menyekolahkan anak, itu harus mungkin ada paket ABC ya. Dan kebetulan ketua Timbunan PKK juga itu ada kelompok bermain, artinya ada anak-anak yang terlantar itu ditampung oleh ibu di salah satu sekolah yang memang itu ibu sebagai ketua yayasan di situ. Nah, kemudian yang klaster kelima itu perlindungan khusus anak yang tadi itu ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Nah, di 5 klaster itu, di luar 5 klaster ada Dekela dan Kelana. Dekela yang sekarang kita bahas sekarang ini. Dan Kelana itu Kecamatan Layak Anak. Di tingkat berikutnya. Baik. Saya ke Ibu Femi. Tentunya tadi ternyata tidak hanya keluarga, desa, tapi juga puskesmas, sekolah, bahkan mungkin ada peran-peran pihak lain yang bisa memberi kontribusi bersama-sama untuk menciptakan satu desa, kelurahan, kabupaten, kota yang layak anak. Bu Femi. Ya, terima kasih Pak Budi. Memang dalam suatu kita membangun mulai dari desa layak anak, kemudian kota layak anak ini, kita tidak serta-merta berdiri sendiri atau berperan sendiri. Tetapi kita memang berharap ada turut serta ambil bagian, yaitu para mitra kita yang dinamakan mitra juga, bisa juga yaitu para pengusaha, itu merupakan salah satu pihak swasta, mitra, pihak swasta, perbankan, itu bisa juga. Baik. Jadi karena dalam satu komunitas kita dalam pemerintah daerah, di dalamnya kan terdiri mereka juga. Jadi mereka juga harus andil mengambil bagian di dalamnya. Karena contohnya, misalnya kalau di pihak swasta itu yang kategori perusahaan, apakah di dalam perusahaan itu memperkerjakan kategori anak apa tidak? Itu dilarang. Dilarang, gitu Pak. Kan anak kan harus bersekolah. Anak wajib sekolah bukan bekerja. Mungkin itu salah satu. Kemudian apakah di sana juga ada perempuan yang bekerja dan kalau dia misalnya dalam keadaan setelah melahirkan diberikan cuti apa tidak? Hak-hak itu ya. Hak-hak itu. Jadi itu contoh salah satu. Kemudian kalaupun ada mitra yang lain, apakah mitra ini juga mengambil andil bagian memeriahkan dalam konten kegiatan-kegiatan forum anak, kegiatan-kegiatan anak. Contohnya, anak ini kan tadi disampaikan berhak mendapatkan rekreasi, mendapatkan bermain. Apakah mereka juga wajib mengambil bagian di bagian memberikan rekreasi atau memberikan
bagaimana bermainnya di dalam kategori secara pihak swasta. Contohnya di beberapa perusahaan sering kita lihat perusahaan itu terlibat juga memberikan kegiatan lomba, ya, ada lomba salah satu lomba mewarnai atau lomba kegiatan anak misalnya yang kalau di 17-an Agustus tetapi disponsori oleh salah satu sponsor. Itu bisa. Itu bisa sehingga mereka turut berperan, bukan hanya pemerintah tetapi dari pihak swasta juga. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran Ibu Femiwati Umar, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Gorontalo, Ibu Iyam Dani, Ketua Pojak 1 TPPKK Kabupaten Gorontalo. Tentunya kita berharap semuanya bisa dimulai dari desa, dari keluarga utamanya untuk mewujudkan desa layak anak. Demikian Gorontalo Menyapa kali ini. Saya Budi Muda pamit dan kita berharap desa layak anak bisa terwujud di daerah Provinsi Gorontalo kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.